berarti di dalam senam ayat Maret 2021. Senam ayat kita terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua yang berbunyi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebuah ayat yang mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang peduli dengan kebutuhan orang lain di sekitar kita, terutama saudara-saudara seiman. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, kita belajar siap untuk memberikan bantuan apa yang kita bisa lakukan untuk meringankan beban mereka. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan atas kita semua, sehingga kita menjadi berkat, jadi saksi yang harum. Nama Tuhan dipermuliakan. Oke, sudah siap? Baik, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Pada pagi ini kembali kita akan bersekolah minggu bersama-sama. Yuk kakak ajak adik-adik tetap bersemangat ya. Sebelum kita mulai sekolah minggu pada hari ini, kakak ajak adik-adik untuk bersama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan selalu menyayangi kami. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami akan memulai sekolah minggu. Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan untuk sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Allah itu baik. Baik untuk siapa? Baik untuk saya, baik untuk kamu. Baik untuk Kak Lili, baik juga untuk adik-adik. Baik untuk kita semua. Kita mau pujikan lagu ini. Allah itu baik. Ya benar adik-adik, Allah itu baik. Ya, Dia baik sekali. Dia mengasihi kita, Dia menyayangi kita. Dia menyayangi siapa saja. Mama, papa, adik, kakak, semua Tuhan sayang. Kita menyanyikan lagu ini. Yesus sayang semua.
Dia sayang semua. Dia mencintai anak-anak juga tanpa membeda-bedakan apa warna kulit kita. Dia tidak memandangnya, kulit kita putih bersih atau kulit kita hitam atau kulit kita warna apa. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Dia mencintai semua anak. Kita menyanyikan Yesus cinta semua anak. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita meminta Tuhan untuk membuka hati kita, menjadikan hati kita tanah yang subur, supaya firman Tuhan boleh masuk dan bertumbuh serta berbuah di dalam hidup kita. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, aku adalah salah satu saksi dari 2 peristiwa yang dilakukan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Pada waktu itu, aku bersama-sama dengan rombongan hadir di suatu tempat di mana Tuhan Yesus juga hadir. Wah, adik-adik, yang hadir banyak sekali. Seakan-akan menantikan kedatangan orang yang sangat terkenal. Wah, banyak sekali jumlahnya adik-adik. Nah, tapi aku melihat kok ada seorang bapak tersungkur di depan kaki Yesus. Kenapa ya? Aku penasaran dan aku mendekat mendengarkan. Oh, ternyata bapak ini adalah Pak Yairus, seorang pegawai rumah ibadat. Kita tahu bahwa kalau pegawai rumah ibadat itu orang yang terhormat, orang yang terpandang, dan
dia bisa apa? Menyuruh siapa yang harus membaca firman, siapa yang harus berkhotbah. Lah tetapi kok dia tersungkur di bawah kaki Yesus? Kenapa ya adik-adik? Aku semakin penasaran, pengen dengar. Akhirnya aku maju mendekat dan Pak Yairus tuh memohon. Pak Yairus memohon kepada Yesus. Dia berkata bahwa anaknya satu-satunya, anaknya perempuan baru berumur 12 tahun, hampir mati. Dia berkata dengan sedih kepada Tuhan Yesus, memohon dengan sedih kepada Tuhan Yesus. Kenapa toh? Aku penasaran. Kok dia datang kepada Tuhan Yesus, memohon kepada Tuhan Yesus? Nah, ternyata adik-adik aku mendengarkan sendiri bahwa Pak Yairus mempunyai keyakinan. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup. Dia sanggup menolong. Dia sanggup menyembuhkan. Dia sanggup membangkitkan. Dia sanggup berkuasa, Tuhan Yesus itu. Dan ternyata adik-adik, pada waktu berjalan di tengah jalan, belum sampai ke rumah Pak Yairus, tiba-tiba ada seorang wanita yang sakit pendarahan. Nah, sakit pendarahan ini adalah di mana pembuluh darah jika mengalami kerusakan, maka darah akan mengalir kemana-mana. Bisa mengalir ke dalam, bisa mengalir keluar. Dan kalau banyak mengeluarkan darah, orang ini bisa lemas badannya, lelah, pusing, dan bisa mengakibatkan kematian. Lah adik-adik, ternyata wanita yang sakit pendarahan ini, dia sudah menderita sakit ini 12 tahun. Waduh, ya. 12 tahun adalah waktu yang begitu lama, yang begitu panjang. Dia sudah mengalami banyak penderitaan. Nah, wanita ini mempunyai iman. Dia mempunyai keyakinan bahwa jika aku menyentuh jumbai ujung jubah, ya, jumbai ujung jubah Yesus sedikit saja, aku pasti sembuh, pendarahanku pasti berhenti. Wanita ini punya iman yang begitu besar, dia punya iman yang begitu kuat, dia benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia berdesak-desakan, dia berusaha untuk mendekati Tuhan Yesus, adik-adik. Dan ternyata benar, dia memegang jumbai ujung jubahnya dan pendarahan itu berhenti. Lah adik-adik, Tuhan Yesus bertanya, siapa ya yang pegang aku tadi? Petrus berkata, Guru, ya mungkin aja kepegang, karena orang ini kan banyak sekali berdesak-desakan. Mungkin saja mereka tidak sengaja kepegang. Tapi jawab Tuhan Yesus bilang apa? Tidak, aku tahu ada yang memegang jumbai ujung jubahku itu. Lalu wanita ini dengan gemetar, dia mengaku, aku yang memegang. Dan Tuhan Yesus berkata apa?
Dia bukan marah, tapi dia justru apa? Memuji iman wanita ini yang sakit pendarahan ini. Ya, dia berkata apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Adik-adik, justru diteguhkan. Justru wanita ini dipuji imannya oleh Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus masih bercakap-cakap, masih berbicara, tiba-tiba ada seorang dari keluarga Pak Yairus. Dari keluarga Pak Yairus, dia datang berkata, anakmu sudah mati. Aku lihat sendiri ya, Pak Yairus bagaimana apa? Sedihnya. Pak Yairus sedih, anakku mati. Pak Yairus sedih. Tapi aku mendengar sendiri, adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada Pak Yairus, jangan takut, percayalah, anakmu akan selamat. Waduh, Tuhan Yesus berkata pada Pak Yairus, percayalah. Dan aku bersama rombongan mengikuti ya, sampai ke rumah Pak Yairus. Di depan rumah Pak Yairus banyak orang yang menangis, orang yang meratap. Banyak orang yang menangis, banyak orang yang meratap. Tetapi Tuhan Yesus apa? Berkata, mereka disuruh keluar, Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Bersama Pak Yairus dan istrinya Pak Yairus, juga bersama dengan Petrus. Dan masuk ke kamar anak itu, dia melihat, anakku, bangunlah. Dan anak ini apa, adik-adik? Bangun. Aku melihat sendiri, anak ini bangun. Anak ini bangun. Ya. Dan wah, gembira dia, bersuka cita anak ini. Ya. Dan kita tahu, Pak Yairus juga bersuka cita. Nah, adik-adik, dari cerita ini ya, kita bisa belajar apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan Yesus itu berkuasa menyembuhkan sakit penyakit. Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan orang yang mati. Tuhan Yesus berkuasa atas segalanya. Kita tahu bahwa pada waktu Pak Yairus meminta pertolongan, pegawai rumah ibadat ini memohon pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa? Mau. Tuhan Yesus menyembuhkan, membangkitkan anaknya yang mati tadi. Tuhan Yesus juga berkuasa pada waktu wanita yang sakit pendarahan ini ya, datang menyentuh, dengan imannya dia menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Meskipun tidak terang-terangan ya adik-adik, kalau si Yairus tadi memohon kita lihat, ya, aku melihat. Tapi kalau yang ini dia hanya menyentuh. Semua orang tidak tahu. Tetapi apa? Tuhan Yesus juga berkuasa menyembuhkan. Dan yang kedua, kita tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang tidak membeda-bedakan pada waktu memberikan pertolongan. Pak Yairus, dia pegawai rumah ibadat, dia orang yang terhormat, dia orang yang terpandang, dia orang yang bisa menyuruh orang. Tetapi pada waktu memohon,
Tuhan Yesus menolong enggak? Tuhan Yesus tolong ya. Tuhan Yesus menolong Pak Yairus. Lalu pada waktu wanita yang sakit pendarahan ini, ya, meskipun tadi katakan tidak secara terang-terangan, tetapi Tuhan Yesus tolong juga. Padahal wanita ini siapa? Wanita yang sakit pendarahan. Dia tidak disebutkan namanya, dia bukan orang yang terkenal. Dia bukan orang-orang yang disayang, yang banyak temannya. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus tetap menolong. Tuhan Yesus menolong tanpa membeda-bedakan siapapun. Adik-adik. Jadi kita bangga loh ya, punya Tuhan yang tidak membeda-bedakan. Adik-adik pun juga jangan membeda-bedakan. Kalau bergaul jangan membeda-bedakan. Kalau menolong jangan membeda-bedakan. Aku mau menolong yang ini, yang itu aku enggak. Enggak ya adik-adik. Ya. Kita harus seperti Tuhan Yesus. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus itu Tuhan yang tidak membeda-bedakan siapapun juga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh percaya, kami boleh mengandalkan Engkau saja Tuhan, di mana Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa atas semuanya Tuhan. Kami juga Tuhan ajarkanlah kepada kami, supaya di dalam kami menolong, di dalam kami bergaul, kami tidak membeda-bedakan siapapun juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengar tentang menolong sesama kita tanpa membeda-bedakan mereka. Tuhan mengasihi kita, tidak memandang kita, ya, tidak membeda-bedakan kita. Dia menolong kita juga tidak membeda-bedakan siapa kita. Kita juga harus seperti Tuhan ya, seperti apa yang Tuhan ajarkan, mau menolong sesama kita. Sekarang kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh bersekolah minggu pada hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan kami memohon Tuhan untuk Tuhan juga memberkati akan hidup kami, supaya kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati dan pimpin untuk segala sesuatu yang akan kami kerjakan pada hari ini. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Kita berjumpa lagi minggu depan.